Itu apa sih, dari mana? Dari prinsip sih biasanya gitu, karena kan aku orangnya kalau udah satu gitu terus setia, terus juga aku nyari pasangan pasti yang sama juga setia gitu. Tapi kebanyakan persiapan menghadapi lebaran sendiri, karena memang kali ini tidak boleh mudik katanya gitu. Tapi kan aku sudah sedia tes swab segala macam, karena kan aku biasa swab gitu. Dicobain aja deh pulang gitu, karena kan kasihan gitu family dari tahun kemarin aku tuh nggak pulang-pulang. Dan di mana kampungnya? Kalau Bandung. Bandung. Pak jangan dicegat ya Pak, di tol Pak. Tradisinya gimana tradisi? Ngapain? tadi Kalau nggak bisa pulang nanti mau ngapain di Jakarta? Sebenarnya kalau ngomongin mau ngapain pasti kerja, karena apa ya ini tuh produksi ini tuh belum selesai sampai setelah habis Mei ini gitu. Berarti lebaran masuk ini kan? Iya, kalau misalkan aku nggak bisa pulang gitu, insya Allah bisa pulang, karena juga kan ada izin syuting juga. Ini kan juga sebenarnya izin syuting kadang di Cikarang, kadang di mana, kan masih daerah Jawa Barat gitu, jadi masih bisa insya Allah. Nah, untuk kakak sendiri ada tradisi apa sih saat kalau misalkan lagi pulang ke Bandung gitu? Lebaran? Tradisi bagi-bagi THR lagi. Jadi ponakanku tuh ada 12. Jadi kalau misalkan pulang tuh udah pasti bagi-bagi uang baru gitu. Mereka seneng tuh kalau dapat uang baru gitu. Terus yang pasti bikin opor gitu kan. Terus yang pasti sungkeman sih, aku mah biasa sungkem sama mama gitu kan. Nah, punya tradisi pakaian sama satu aja gitu. Itu biasanya aku yang ngurusin, begitu baju harus sama. Oke Kak. Kalau misalkan ini dari keluarga sendiri ada suka nanyain kakak, kok masih sendiri aja atau gimana? Itu gitu? tradisi pertanyaan selalu setiap tahun. Kapan nikah? Itu horor. Lebih baik minta duit daripada minta jodoh. Nikah kita kemana teh? Kenapa? Menyikapinya seperti apa? Ya udah THR dulu aja. Nikahnya gitu aja. Tapi kan bisa dibilang kan ada yang kakak deketin, apa udah dikenalin ke keluarga gitu? Belum ada sampai saat ini. Kalau keluarga aku mah setiap aku bawa cowok, mereka bener-bener kayak sangat open ya, nggak langsung mikir oh ini mau serius mau nikah, enggak. Karena memang mama sama family tuh tahu kalau aku tuh senang bawa orang, senang bawa teman, senang ngumpul gitu. Jadi nggak pernah ditanggepin serius kalaupun misalkan ada cowok yang aku bawa gitu. Ya, mungkin aku bisa. Kalau sama Indra itu kenapa? Sama Indra ya deket aja gitu kan. Kan semua butuh proses. Nah sekarang kalau misalkan pendekatan aku misalkan di pertengahan tiba-tiba nggak cocok, kan itu juga bukan kesalahan kita berdua kan. Orang itu bertemu kan kalau misalkan satu frekuensi. Nah sekarang masih berproses gitu, deket tapi kan sibuk masing-masing gitu. Wah sibuk, aku sibuk. Nah, misalkan aku Nyaman gak dengan Indra sendiri? Kalau ngomongin nyaman mah nyaman, kita sama-sama orang Sunda, ngobrol nyambung. Bisnis, sekarang bisnis, aku juga bisnis. Jadi Frekuensi. satu frekuensi kalau ngomongin itu, tapi kan secara keseluruhan ngomongin hubungan untuk membina suatu hubungan ya, pacaran itu kan harus chemistry itu harus dapet, jadi nggak gampang. Kira-kira tapi dapat nggak Bang Indra ini masuk ke? Oh belum tahu, masih proses. Tapi kan bisa dibilang misalkan aku sebagai coba nanya seperti kayak bapak kakak nih misalkan, Kak Cita kapan sih mau nikah atau misalkan punya pasangan gitu kan, pasti orang tua pasti banyak yang nanya ya. Ya. Kalau nggak Sabtu Minggu. Nanti deh kalau ada hilal nih, hilal ini Lebaran dulu. Kita pernah keinginan nggak dapetin Billy gitu atau Billy siapa? Billy Saputra? Ya Allah. Pernah Billy. nggak dulu? Gak pernah. Billy mah sahabat. Gimana ya? Aku tuh kalau ngomongin masalah entertain, aku tuh bener kayaknya sebenarnya nggak terlalu interest sama sesama entertain gitu, karena aku tahu maksudnya tuh dalamannya tuh kayak apa gitu. Ya kalau bisa sih di luar entertain supaya bisa saling mengisi gitu. Dulu di luar entertain batal. Nah, Ya nggak ada masalah kan, namanya orang nggak cocok ya kan. Daripada kita udah nikah terus cerai, mendingan kita nggak jadi nikah, bener nggak? Biasanya kalau nggak cocok itu apa sih, dari mana? Dari prinsip sih biasanya gitu, karena kan aku orangnya kalau udah satu gitu terus setia, terus juga aku nyari pasangan pasti yang sama juga setia gitu. Tapi kebanyakan nggak jadi itu karena gara-gara prinsip, karena
setelah dijalanin ternyata kita nggak cocok, ya udah gitu, daripada nanti kedepannya kita udah punya anak, nanti anaknya yang jadi korban gitu kan. Ya udah, aku mikirin itu aja. Berarti jadi lebih selektif ya kayak. Lebih selektif berarti ya kayak. Hah? Lebih selektif. Betul, karena kan pernah gagal, jadi lebih selektif, difilter dulu lah, maksudnya ini cocok nggak. Nanti ini kan ada satu momen dimana seorang perempuan, aku sebagai wanita, aku nih tidak bekerja, hamil. Nah ini suami ini capable nggak, bisa taking care nggak, aku nggak, kalau lagi nggak kerja gitu, jangan ceweknya terus yang kerja. Oke, mungkin sosok suami yang kita idamkan itu Kriterianya seperti apa sih sebenarnya? Yang pasti settle dulu aja ya deh. Kita nggak bisa ngomongin kesana kemari, ngomongin oh yang baik yang itu, nggak munafik. Pokoknya settle, minimal equal. Jadi kita sama-sama nggak ada yang jadi imbang gitu loh. Tapi ada target khusus di tahun ini, mungkinkah harus punya Nggak pasangan? ada, aku nggak ada target. Pokoknya target aku sekarang kerja. Oke. Nggak takut ketuaan aja. Hah? Nggak takut ketuaan. Enggak, banyak kok yang nikah umur 40, umur 35. Tapi menurutku ya 35 lah cocok gitu. Itu udah maksimal. Sekarang masih 27, masih jauh banget. Doain aja ya. Ya. Pernah nggak di Banyak banget pertanyaannya. pernah nggak sih cowok itu bilang kamu egois atau kamu keras kepala atau gimana? Nggak pernah, tapi cowok selalu ngomong sama aku kalau aku nih pekerja keras gitu. Jadi biasanya kalau cowok sama aku, dia harus menerima kalau posisinya pada saat ini kita sebagai tulang punggung keluarga, ya cowok juga harus bertanggung jawab gitu. Artinya dalam artian peka gitu. Kak, graduating di JWB ada JWB, kok JWB sih? JWB. Salah kamu, salah tempat. Sinetron, maksudnya sinetron sini ya. Web series. Pemain-pemain web series ini ada kendala juga untuk bangun chemistry gitu. Nggak ada sama sekali. Nah, Bang siapa? Alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Karena yang pertama, Vero pernah berakting sama aku 8 tahun lalu di sinetronku yang lama sama Vero. Yang kedua terus bareng Dinar Candy gitu kan. Dinar Candy kan juga partner aku di YouTube channelku Riu Paciwe. Jadi tuh kayak nggak ada rasa apa ya, capek sama sekali, walaupun memang capek, namanya dia pasti capek. Cuma kayak happy aja gitu. Jadi kayak nemu keluarga baru. Nah, Bang Vero kan bisa dibilang kan bukan orang Sunda ya. Terus disuruh ngomong Sunda. Dari Teteh sendiri seperti apa, ngeliatnya lucu Ya, nggak? lucu aja gitu. Dan Vero pun seneng, maksudnya kayak kadang juga kita tektokan gitu, dia nanya ini Sundanya gimana sih, ya Sundanya gini aja deh gitu. Karena kan ceritanya tuh Sundanya tuh harus lemes banget gitu, lembut. Berarti banyak diajarin ya Kak Vero dari Kak Cita. Insya Allah, tapi nggak banyak juga. Dia udah lama lah acting, dia pasti lebih jago dari aku gitu. Tapi dia susah nggak sih belajar bahasa Sunda gitu kalau dari Kak Vero Enggak sendiri? sih, karena kan Sunda mah gampang, tinggal pakai teh sama mah, udah itu aja udah kelihatan. Sama ya. Kenyang. Oke. Deh. Kak, aku makna Lebaran mungkin dari makna Lebaran dari Kakak ya. Seperti apa, dan makna kemenangan Lebaran sendiri seperti apa gitu? Yang pasti makna Lebaran kali ini lebih banyak tafakur, apalagi karena kondisinya sedang saat ini sedang begini ya kan, lagi turun lah secara ekonomi gitu. Jadi tuh makin banyak bersyukur, makin banyak makin banyak berpikir bahwa segala sesuatu ini terjadi memang udah kehendaknya. Jadi pas Lebaran ini terjadi, kalau aku nanti bisa ketemu nih sama keluarga, masya Allah udah senang banget gitu. Mudah-mudahan nanti nih tahun depan kita udah bisa merayakan kemenangan yang sebenarnya. Ini minta greeting dulu. Ya, greeting.